Apa kabar Bunda Vita? Aneh sumpah. Baik. Alhamdulillah baik. Tema kali ini saya sebagai suami ingin mengenal lebih dekat Bunda Vita yang mungkin tidak pernah keluar sebelumnya, yang tidak pernah tersampaikan sebelumnya, tentang sosok seorang ibu yang menjadi ibu pendidik anak-anak homeschooling. Ya, kalau kita tahu secara umum di Indonesia ini kan orang tua pada umumnya pasti menyekolahkan anaknya di sekolah yang umum, berangkat pagi pulang sore. Tapi kami memilih untuk mendidik anak kami homeschooling, mendidik anak kami di rumah. Kami pernah berbagi alasan mengapa kami ingin anak kami homeschooling, tapi nggak apa-apa, kita refresh lagi saja. Saya akan bertanya kepada Bunda Vita khususnya, kira-kira apa dulu trigger awalnya mengapa kok Bunda Vita itu ingin anak-anaknya untuk homeschooling. Mungkin pertanyaan lebih spesifiknya, apakah ada kejadian spesifik, kejadian yang sangat detail yang membuat Bunda Vita untuk memilih, aku nggak mau anak-anakku sekolah formal, aku mau anak-anakku homeschooling. Silakan Bunda Vita. Kejadian spesifik. Sebenarnya sejak awal nggak ada ya pikiran untuk ketika punya anak terus anak itu akan homeschooling, itu nggak ada. Pikiran awalku sendiri sejak awal ya sekolah gitu, karena pada dasarnya waktu aku bersekolah aku adalah anak yang sangat senang sekolah. Bahkan ingat sekali saat aku usia SD itu ada momen dimana orang tuaku itu mau ngajak liburan waktu itu, liburan ke Bali. Aku masih SD dan aku punya adikku sangat menyambut itu dengan tanpa pikir panjang, bersuka cita karena dia bisa bolos sekolah gitu untuk liburan. Sedangkan yang aku itu tanpa pikir panjang juga bilang no, aku nggak mau bolos sekolah. Sakit aja aku belain masuk gitu loh. Bukan orang tua aku ya yang maksa, tapi aku sendiri yang nggak mau untuk nggak datang sekolah karena aku segitu sukanya sekolah waktu itu. Jadi kalau turns out sekarang aku punya anak homeschooling, itu kayaknya dulu nggak ada pikiran itu. Ya pikiranku anakku mungkin harusnya akan sekolah seperti aku juga. Bahkan kalau mau tahu awal sebelum menikah itu, aku memang itu ya suka belajar, terus pekerja keras gitu ya, workaholic lah kasarannya. Ketika menjelang menikah itu ibuku tuh pernah tanya sama aku, Fit, kalau nanti kamu kerja, suamimu kerja gitu, terus kalau kamu punya anak, apalagi waktu itu memang posisinya kita kerjanya udah kelihatan jauh-jauh ya gitu ya. Iya, LDR menjelang menikah, LDM menjelang menikah aja kita udah sama-sama kerja kan. Suami di Jakarta, aku di Gresik, dan itu pun pindah ya, Gresik, Pandaan, Pekalongan itu aku sempat pindah-pindah lokasi seperti itu. Terus ibu bertanya, ketika aku punya anak gimana nanti anaknya, dan jawabanku waktu itu tuh aku sampai bilang, ya kan aku bisa bayar babysitter, apa ada pembantu ataupun apapun lah itu adalah mindsetku saat itu menjelang menikah itu masih seperti itu. Nah, kenapa sekarang malah jadi homeschooling? Ya itulah ya perjalanan ya, setelah menikah ternyata kita tidak LDM itu tidak segera diberi momongan sampai ya belum setahun sih sebenarnya ya, tapi udah karena memang pengen segera punya keturunan, kita LDM sampai dibelain tiap bulan itu menyisihkan untuk terbang bertemu gitu ya, nggak jadi juga gitu. Ada di titik, tapi memang suami sejak awal ingin nggak LDM gitu. Itu masih memang proses, kami sendiri memang sejak awal sudah sepakat bahwa setelah menikah kita nggak boleh jauh-jauhan ya, namanya udah suami istri harus bareng. Tapi waktu itu kan memang proses ya, nggak bisa langsung resign gitu. Jadi karena trigger itu tuh membuat aku mempercepat kita berusaha lebih agar segera bersama. Dan long story short, akhirnya bisa resign dan ikut suami. Dan waktu itu pun pikiranku setelah ikut suami aku akan cari kerja lagi, ya kan. Allah kasih rezeki 1 bulan bareng
hamil. Hmm. Dan hamilnya itu ya perjuangan ya, maksudnya hamil pertama itu memang benar-benar aku yang teler, yang sampai banyak lah ya kita ya, kena cacar air di trimester awal itu 3 bulan pertama aja. Namanya hamil itu harusnya berat badan naik malah turun, terus habis itu morning sickness yang parah banget sampai muntahnya itu darah lah, nggak ada yang bisa masuk pokoknya. Ini aku sampai menjelang 4 bulan itu tuh bed rest total, pendarahan juga gitu. Pendarahannya tuh banyak ya, nggak hanya kalau orang kan awal hamil mungkin kalau flag itu ya itu tuh sampai keluar segumpal daging gitu ya, yang kita pikir aduh ya Allah masa keguguran gitu, kita penuh tangis dan segalanya lah waktu itu, sampai akhirnya miraculously gitu kita mendengarkan detak jantung pertama si janin ini. Setelah kejadian itu kok ternyata dia bertahan gitu, dia bertahan. Dan ya di titik itu benar-benar masa kehamilan itu membuat aku banyak belajar dari sisi ilmu membekali diri saat hamil. Bahkan disitulah awal mula aku kecemplung sebuah komunitas ibu gitu. Itu hamil trimester 2 ya, karena trimester awal itu beneran yang ini, trimester 2 itu mulai, apalagi kan setelah resign itu kadang kan juga bingung ya, biasa kerja gitu, tapi ya bersyukurnya nggak sampai yang namanya post power apa post career syndrome atau post power syndrome, enggak, karena memang dari awal tipeku adalah yang belibet, nggak bisa diem, pasti bisa harus mencari sesuatu yang aku harus kerjakan. Dan saat itu karena momenku adalah menyiapkan diri menjadi seorang ibu, ya itu aku belajar di situ, kecemplung. Dari situ aku mulai kenal yang namanya ilmu parenting, terus habis itu pendidikan, sampai aku bertemu kelas yang fokus membahas tentang homeschooling juga gitu. Apapun ilmu yang berkaitan dengan itu aku lahap, karena memang ya bersyukur ya, mungkin Allah buat kayak gitu tuh karena Allah ingin mempersiapkan aku gitu. Apapun karena aku udah nggak kerja di luar gitu, jadi ya itu yang aku kejar, ilmu-ilmu itu. Dan kok menarik ya, dan ya kebetulan pas bahas dengan suami gitu. Kalau suami ini beda. Gimana sekolahnya dulu, tipe yang bagaimana tentang persekolahan? Oh nanya ini? Nanya. Sekalian aja cerita ya. BTW kalau mau minum bro, boleh. Kalau aku ya, saya sebagai person itu gini, sempat beberapa kali ditanya sama teman, kenapa sih kok milih homeschooling gitu. Jawabanku selalu jawaban yang template, ya pingin aja gitu. Karena memang tidak pernah mencari tahu lebih dalam alasan spesifik mengapa gitu. Nah, di detik inilah, di momen inilah justru saya kepikiran waktu saya wawancara istri saya ini, kenapa ya gitu. Ternyata ini masih mungkin, tapi ya cuman masih sekiranya mendekati alasan utamanya gitu. Alasan utamanya itu semacam sedikit balas dendam ya, mungkin ya. Ku elaborasi ya kenapa kok balas dendam. Semenjak kecil itu kan saya memang hidup pindah-pindah ya, nomaden. Bukan nomaden kayak orang purba, cuman karena orang tua itu dituntut untuk pindah-pindah tempat di pekerjaannya, akhirnya ya saya harus pindah-pindah tempat. Pada akhirnya saya secara default tidak memiliki kesadaran bahwa sebenarnya apa sih yang saya suka gitu, karena secara mental surviving mode terus. Nah, semenjak kecil saya itu tidak pernah punya ada kesempatan untuk bebas mengekspresikan diri, bebas memilih sesuatu hal yang saya suka itu apa gitu. Sejak kecil saya sudah diwajibkan ya, tanda kutip, untuk sukses secara akademis, bekerja di perusahaan besar dan mendapat gaji layak serta mendapatkan pensiun. Nah, perasaan itu tuh saya tolak sampai sekarang. Akhirnya saya memilih sebuah kondisi di mana anak saya nggak mau saya gituin. Tidak mau anak saya ikut template itu tadi, bahwa kamu harus sekolah, dapat prestasi, bekerja di perusahaan bagus, dapat pensiun, selesai hidupmu. Enggak. Saya ingin anak saya mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk memilih. Kemudian kesempatannya lebih banyak itu gimana mekanismenya? Saya pertama kali tidak mengenal homeschooling. Awal dari homeschooling itu saya kenal dari istri saya. Jadi timelinenya itu mungkin setelah istri saya ikut komunitas ibu profesional itu, ada namanya homeschooling. Istri saya juga ngomong, di sini kebanyakan ibu-ibunya juga homeschooling loh anak-anaknya gitu. Ya menarik ya. Terus aku sedikit mewawancara istri, terus gimana sekolahnya dan lain sebagainya. Oh ternyata ada mekanismenya, ternyata ada
tanda kutip kurikulumnya untuk bisa mencapai titik dia nanti kalau misalnya pengen kuliah ada jalannya gitu. Bahkan waktu itu saya sangat brutal memilih unschooling, jadi tidak usah lah ikut apapun, nggak usah ikut PKBM dan lain sebagainya. Plus waktu itu kan saya sudah bekerja di dunia IT, dan yang kedua waktu itu internet sudah semakin cepat, aplikasi sudah melalang buana di mana-mana, dan saya menemukan titik di mana karir itu tidak harus selinier itu kok. Karir itu bisa kok nanti didapatkan dengan misalnya saya nggak perlu bersekolah atau kuliah di tempat yang mentereng, saya ikut aja pelatihan gitu, saya ikut aja kelas-kelas, saya ikut aja bootcamp dan lain sebagainya. Ternyata ada kayak gitu. Bahkan sekarang kalau kamu pengen sesuatu hal yang sangat spesifik, misalnya pengen jadi koki, sekolahnya sudah ada, pengen jadi programmer, sekolahnya sudah ada, kecuali di bidang-bidang yang memang lebih khusus dan lebih dalam ya, kayak hukum, kayak misalnya kedokteran, engineering yang sangat-sangat spesifik, yang misalnya teknik mesin dan sebagainya, mungkin tetap harus kuliah. Cuman kalau yang khusus, yang umum-umum itu masih bisa didapatkan dengan bootcamp dan lain sebagainya. Ya, saya memilih itu. Baseline-nya sebenarnya adalah supaya saya bisa memberikan kebebasan anak saya untuk memilih. Seandainya anak saya di homeschooling, pasti akan terkekang dengan yang namanya kurikulum di sekolah, jam wajib berangkat, jam wajib pulang, teman-temannya juga seperti itu, terus habis itu lingkungannya juga akan spesifik seperti itu. Kalau homeschooling enggak, ya plus tanda kutip motivasi sedikit dari teman-temannya bunda waktu itu ya, yang anaknya ternyata bisa magang di sini, yang bisa belajar di sana, yang bisa bertemu dengan banyak orang. Oh, ini menarik gitu. Dan ternyata ada hal juga spesifik yang kemarin saya sangat resah, dan kemudian saya bersyukur anak saya homeschooling, yaitu tentang lingkungan. Beberapa waktu ke belakang saya itu menemukan banyak berita tentang pelecehan, tentang perbuatan asusila, LGBT. Dan kalau saya melepas anak-anak saya di sekolah yang mungkin full day ya, berangkat jam 7 pulang jam 5, itu saya nggak punya kontrol. Homeschooling saya punya kontrol gitu. Tinggal apa sih PR homeschooling itu, menguatkan ke kaki gitu aja. Menguatkan kaki di bidang pendidikan, menguatkan kaki di bidang adab, menguatkan kaki di bidang ekonomi. Selama itu kuat, beres kok. Nanti anak besar mau jadi apa, gampang, jalannya banyak gitu. Cuma ya itu tadi, akhirnya saya bersyukur bahwa anak saya homeschooling, karena anak saya akhirnya bisa saya dekep dengan erat sampai dia akhir balik, sampai dia punya pegangan kuat. Ya itu dari saya. Oke, saya lanjut pertanyaannya. Sekarang saya bertanya ke lebih spesifik tentang effort, khususnya seorang ibu ya. Seorang ibu, effortnya seperti apa? Mendidik anak dari kecil sampai dia mulai dewasa, sampai dia mulai punya kesadaran untuk memilih, kesadaran untuk mengambil keputusan. Pasti kan ada praharanya nih gitu. Praharanya kayak misalnya, oh ini anak seperti ini padahal bundanya minta seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan nggak lika-likunya, keresahannya, kesedihannya, bahkan mungkin sukacitanya di saat menjadi seorang ibu yang memilih anak untuk homeschooling? Oh enggak. Rasanya nano-nano pasti ya. Ya luar biasa sih. Tapi satu hal yang harus aku sampaikan pertama, it worth it. Sangat, bagiku sangat patut untuk diperjuangkan gitu. Gini, kalau kita bicara kita kayak pede banget gitu ya, homeschool bisa menghandle anak, bisa mengontrol gini-gini. Itu bukan berarti kita bilang homeschool itu jalan paling sempurna, paling keren, dan non homeschool atau sekolah itu udah jalan yang salah. Enggak gitu. Kita semua di jalan perjuangan yang sama, karena ranah kita itu kan ikhtiar ya. Ikhtiar, cuman memang jalan kita sedikit berbeda dengan orang pada umumnya gitu. Tapi yang perlu dipastikan adalah ya kita yakin aja sama jalan yang kita pilih gitu. Kita kuat dengan pijakannya, why-nya. Insya Allah jalan manapun bisa sampai pada tujuan yang sama kok gitu. Tujuan yang baik, yang serupa gitu ya, kalau nggak sama gitu. Aku adalah seorang ibu yang itu tadi ya, manusia biasa kita orang tua biasa, kita bahkan mungkin juga menyimpan ada luka, ada banyak kekurangan saat kita memulai homeschool gitu. Belum tentu kok
cara kami berinteraksi dengan anak apa itu jauh lebih bagus dengan yang lain gitu, dengan kami share itu tandanya itu enggak, justru kami menerima itu dan kami mau belajar tumbuh bareng anak gitu. Dan itu memang tantangan paling gitu ya kita sambil membasuh luka, kita sambil memperbaiki diri, naik turunnya, nangisnya, apanya, tapi dengan pegangan yang tadi, kita percaya bahwa ini adalah jalan yang kita percaya terbaik untuk saat ini, untuk tantangan di zaman ini. Ya sudah, kita melakukannya. Karena apa gitu, permasalahan itu kan ada yang simple, ada yang complicated, ada yang kompleks gitu. Permasalahan yang simple dan complicated itu permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan tips and trick, dengan rumus, metode, teori, atau apa ya, penelitian yang bisa digunakan berulang. Sedangkan urusan pengasuhan, terus habis itu keluarga, perjalanan hidup gitu, itu adalah masalah yang kompleks, dimana kita tidak bisa menganggap hal itu tuh adalah objek, tapi kita harus sama-sama bekerja bersamanya gitu. Permasalahan itu tuh kompleks, itu adalah permasalahan yang tidak bisa satu kali jalan selesai gitu. Mungkin kita akan saat ini menyelesaikan satu masalah ini gitu, setelah ini kita akan muncul dengan masalah yang lain. Kenapa? Karena setiap kita unik, bertemu dengan banyak faktor. Nah, pengasuhan itu ada di masalah di hal yang kompleks tadi gitu. Jadi kita harus tumbuh gitu. Nggak akan pernah selesai, dan perjalanannya memang harus kita yakini tidak nyaman. Pasti tidak nyaman. Tapi justru ketika kita menjalani itu dengan posisi tidak nyaman, itulah tandanya kita memang belajar bersama dia, tumbuh bersama dia. Betul. Mencari solusi demi solusi. Permasalahan itu akan selalu ada gitu, akan terus berkembang gitu. Ibaratnya dulu anak saya waktu bayi masalahnya ini, dia tumbuh sekarang usia balita gitu, masalahnya beda lagi. Sekarang dia menjelang akil balik, itu udah beda lagi gitu. Kita harus terus mikir lagi, cari empati, terus habis itu kita mencari ilmunya, terus habis itu solusi. Dan solusi ini tidak bisa kita ulang gitu. Seiring perjalanan waktu itu juga akan berkembang, masalah itu pun juga akan berkembang. Jadi ya itu tadi gitu. Yang harus kita kuatkan adalah pijakan kita, terus habis itu terus mau belajar dan bertumbuh bersama dia, karena permasalahan hidup seperti itu tuh nggak bisa kita selesaikan dengan tips and trick. Ya, kok poinnya tuh ditumbuh bareng ya. Itu kata dua kata yang menurut saya inti dari pendidikan anak ya. Karena kalau suami istri atau bapak ibu sudah mempunyai mindset bahwa kami lebih pintar dari anak, salah besar Anda harus tumbuh bersama anak-anak Anda. Itu adalah poin yang sangat penting dari pendidikan keluarga. Kenapa saya bilang kayak gitu? Gini, di saat Anda itu mungkin sudah punya, kita semua itu sudah tumbuh sampai misalnya menikah di umur 25. Kita sudah merasa bahwa kita mampu, kita sudah merasa bahwa kita mempunyai pengalaman yang cukup banyak untuk mendidik. Siapa sih anak kecil ini, paling dikasih makan, dikasih pendidikan beres. Lagi-lagi big no. Anak-anak Anda itu akan memberikan kejutan-kejutan kecil, bahkan kejutan-kejutan besar yang membuat Anda itu harus berpikir lebih keras. Jadi ibarat pohon, Anda itu bukan pohon yang kuat juga gitu. Anda itu adalah sebuah pohon yang memang rindang karena sudah mempunyai pengalaman hidup. Yang di sampingnya itu ada pohon kecil yang juga sedang bertumbuh. Tapi perlu diketahui, pohon kecil itu juga tumbuh dan suatu saat mungkin akan lebih besar dari Anda gitu. Kalau Anda tidak ikut besar, maka bisa-bisa nanti anak Anda akan menyalip Anda, kemudian merasa bahwa orang tua itu nggak kompeten. Itulah yang terjadi pada anak-anak yang merasa bahwa orang tuanya itu tidak didengarkan, orang tuanya tidak digubris, karena orang tua tidak tumbuh bersama anak-anaknya. Nah, homeschooling menurut saya itu adalah sarana yang paling cepat untuk bertumbuh bersama kita. Karena kalau di homeschooling kita lihat terus anak-anak mulai dari janin sampai dia lahir merah, sampai dia mulai balik-balik badan, merangkak, berdiri, kan semakin besar. Nggak badannya aja yang besar, pikirannya juga besar, emosinya tambah besar. Kalau kita stuck dan kita sudah merasa mampu, repot. Nah, kenapa saya bahas ke tumbuh bareng ini? Mungkin ada pertanyaan spesifik ya dari saya kepada Bunda ini. Apakah Bunda Vita sempat merasa kewalahan dan dari mekanisme tumbuh bareng dengan anak-anak kita ini, apakah pernah sempat merasa kewalahan sampai titik dimana ya Allah,
kok aku tidak mampu ya Allah, kok seperti ini ya, aku kok tidak bisa memahami anakku ya, kok aku tidak bisa tumbuh bersama anakku ya, anakku ini nanti gimana kalau aku tidak mampu menemani dia sampai titik dimana saya harus melepas dia. Ada nggak perasaan spesifik seperti itu? Ada, dan sering ya. Maksudnya itu bukan sesuatu yang cuman satu kali aku rasakan, ada di setiap titik tertentu. Itu tuh tantangan baru itu dalam mengasuh di titik itu gitu, merasa aku nggak bisa memahami anak ini ya, apa sih jalan pikirannya, kenapa, gimana ya cara menemukan mempertemukan jalan pikirannya dia yang seperti itu dan aku yang seperti ini, terus gimana mengarahkannya. Itu tahu sendiri lah ya. Apa curhatnya gitu Ya berbagilah. Cuman ya udah gitu, karena ini tidak satu kali dua kali, ya emang harus dilewati gitu. Mengasuh itu juga naik turun, cuman yang akhirnya menguatkan kan bahwa pada akhirnya kan kita itu, anak-anak kita itu bukan milik kita gitu. Anak kita itu milik Allah yang dititipkan, yang diamanahkan ke kita, di mana tugas kita memberikan yang terbaik gitu, mengasuh dia, memberikan semaksimal dan seoptimal mungkin yang apa yang kita bisa, agar mereka itu siap menjadi manusia seutuhnya yang menjalankan tugas dia di dunia gitu kan. Dan pada akhirnya juga itu yang mendidik mereka itu bukan kita gitu, yang mendidik mereka itu adalah Allah gitu. Jadi ketika misal ya ada suatu momen ada kebaikan gitu di anak kita gitu, itu membuat kita ingat bahwa itu bukan karena kita kok yang hebat itu, tapi karena Allah yang baik, yang mau membukakan pengetahuan untuk dia, pemahaman gitu. Dan ketika ada sesuatu yang menjadi ganjalan ketika aku turun, ya udah kita serahkan aja sama Allah pendidikannya gitu. Kita serahkan pada Allah gitu, kita pasrahkan, ada di ya Allah, aku mentok nih memahami anakku, aku gak ngerti gimana, ya udah kita pasrahkan, kita doakan, semoga seiring berjalannya waktu masalah ini bisa terurai dengan petunjuknya gitu. Karena pada akhirnya tugas kita adalah nggak menyerah pada anak, dan tetap percaya bahwa anak itu hadir ada suatu alasan baik, dan ada tugas baik yang kita harus menemani dia untuk mencapai ke sana. Ada kejadian spesifik nggak yang mungkin boleh diceritakan supaya gampangnya, apa yang membuat ya Allah berat nih gitu? Monggo, tidak diceritakan nggak apa-apa kalau misalnya memang tidak nyaman itu diceritakan. Sebenarnya kan kayak kejadian gitu tuh pada dasarnya hal-hal bukan sepele ya, keseharian pasti kan, keseharian, hal-hal interaksi, terus komunikasi, atau enggak percekcokan keinginan gitu. Anak pengennya begini, ibunya pengennya begitu. Bapaknya pengennya begono. Bapaknya pengennya begono gitu kan, terus nggak ketemu, terus habis itu hal itu berulang, capek gitu. Hal sederhana aja, beresin kasur, beresin kamar, itu pun bisa membuat orang tua stres juga gitu ya. Ayo tiap pagi beresin kamarnya, selesai, habis itu begini gitu. Namanya anak, hal-hal seperti itu tuh kan nggak seru ya. Untuk anak usia belum dewasa, hal seperti itu nggak seru gitu. Tapi ada titik di usia mana dia juga harus mulai belajar konsisten untuk ya membiasakan hal baik seperti itu. Dan orang tua juga emosinya bisa naik turun, kadang bisa ngajak dengan tenang, bisa mengalihkan dengan seru, tapi ada di titik di mana akhirnya yang keluar adalah sebuah perintah kedisiplinan yang terlalu kaku gitu, sehingga ya di situ gitu pergulatannya. Atau merasa kadang itu kita sudah bicara, terus habis itu kok nggak didengerin sih, kok berulang nggak didengerin, dan akhirnya merasa apa aku ini nggak didengar, kan sedih ya. Terus kan udah sepakat seperti ini, tapi kenapa kesepakatannya dilanggar gitu. Sebenarnya kalau kita sedang logikanya jalan, terus habis itu kita sedang kondisi tenang, seharusnya itu adalah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan aman. Tapi ketika emosi sedang tidak baik-baik saja gitu, hal sedikit yang sebenarnya keseharian itu tuh simple untuk diselesaikan, itu bisa memicu emosi yang antara ibu dengan anak. Pernah nggak, kan tadi pernyataannya bahwa pendidik utama itu kan Allah ya.
Dan kita tuh memang ditugaskan untuk menemani supaya anak ini mendapatkan pendidikan dari Allah langsung dengan tepat gitu. Kan kita agennya ya berarti ya. Pernah nggak ada perasaan bahwa ya Allah, kelihatannya aku nggak pantas deh untuk mendidik anakku kalau kondisinya kayak gini terus. Kelihatannya lebih baik orang lain deh yang mendidiknya. Jadi ya sudah dikasih ke agen lain gitu, di subkon gitu. Contohnya gimana? Ya misalnya kayak pendidikan kayak sekolahin kayak atau dimagangkan kayak, atau udah aku nggak mampu, aku pengennya yang umum saja lah, ibu rumah tangga, aku mau masak, aku nyuci, pendidikan serahkan yang lain gitu. Kalau masalah mensubkontrakkan itu kan sebenarnya kita juga sudah melakukan itu juga gitu. Ada di titik-titik usia atau apa skill tertentu yang memang kita butuh mensubkontrakkan anak ya kepada ahlinya. Hal-hal skill-skill yang misal nih anak lagi pengen belajar public speaking, ya kita nggak ada dasar ilmu itu ya secara sertifikasi atau apa. Mungkin kalau yang dasar biasa ngajak ngomong bisa, cuman kalau pengen lebih ini ya kita udah ngelesin gitu kan. Anak pengen belajar basket, ya udah kita lesin basket. Pengen piano, mungkin spesifiknya ke ini ya, ke pendidikan karakter, adab, lebih spesifik lagi, lebih dalam ya, maksudnya pendidikan ini yang mendidik harus orang tuanya, cuman karena tidak mampu akhirnya ya ini harus didelegasikan, dipondokin gitu. Mungkin ya, tidak tahu. Aku pribadi entah kenapa masih yakin seburuk-burukku, setidak sempurnaku, aku jauh lebih percaya pada diriku sendiri daripada kepada orang lain. Jujur aja, aku posisi sangat di bawah gitu ya, akhirnya aku pasrahinnya ya sama Allah aja gitu. Karena apalagi itu dia tadi suami sempat bahas kondisi berita baru-baru ini, berita pencabulan lah, guru SD yang seperti itulah, terus abis itu ada lagi kemarin itu apa, anaknya pejabat flexing akhirnya sampai mengundurkan diri lah, terus LGBT lah, dan banyak hal lah gitu, banyak hal yang membuat aku harus pegang anakku minimal sampai dia akil balik, terutama untuk hal adab, terus karakter, moral, spiritual, agama, itu adalah tugas rumah. Pondasi awal tuh kita, seburuk-buruknya kita, sebodoh-bodohnya kita, tapi kita selama kita mau belajar, mau memperbaiki tadi ya, tumbuh bareng, aku masih sangat dan akan selalu yakin bahwa itu tugas kita yang nggak bisa digantikan atau disubkontrakkan. Dan ya kenapa salah satu alasan homeschooling kan juga gitu, aku merasa sekolah itu adalah tempat untuk mengisi waktu luang. Apa? Mengisi waktu luang. Iya, arti sekolah itu kan sebenarnya mengisi waktu luang. Dan di sana itu dia itu untuk taklim ya, knowledge, ilmu pengetahuan tuh di sana gitu. Taklim, ya. Tapi untuk hal-hal masalah adab, takdib, adab, moral, mental, karakter itu pembentukannya tuh dari rumah. Agama itu tuh rumah, tidak bisa di sekolah gitu. Dan kenapa kalau kayak gitu, kenapa masalah ilmunya nggak di sekolah? Ya di sekolah pun kan kita juga nggak bisa serta-merta memilih sekolah, karena di sekolah pun juga ada lingkungan gitu. Nah lingkungan inilah memilihnya yang kami belum menemukan yang pas, yang sesuai dengan value yang kita pegang gitu. Dan kalau urusan akademis atau tadi knowledge itu kita bisa kok cari solusinya dalam homeschooling ini. Apalagi keyakinanku sendiri untuk belajar ilmu itu lebih efektif memang kelas kecil. Ketika kelasnya itu besar, apa yang terjadi? Satu, anak yang mungkin dia cepat nangkep, bisa jadi dia bosan loh kalau terlalu lama nunggu yang lama. Sedangkan anak yang nangkepnya lama, itu pun kasihan gitu. Dia jadi kayak merasa tidak mampu akibat yang lain sudah duluan. Jadi kayak dia pun kejar-kejaran, padahal hal semacam presentasi materi itu harus bisa mendalam, difahami, dan itu caranya personal, cara belajarnya. Makanya homeschooling itu sangat mendukung kita untuk melakukan personalized curriculum dan tahu sesuai keunikan anak, kebutuhan anak, cara belajar anak. Yuk lanjut. Pertanyaan berikutnya lebih ke masa depan ya. Tadi juga sudah disinggung tentang bahwa gimana pun setidak kompetennya kita, orang tua, kita tetap pede bahwa anak harus dipegang sama kita berdua sampai akil balik gitu kan, sampai akil balik. Nah mungkin pertanyaannya gini,
ada tidak syarat spesifik atau checklist untuk anak, di mana anak itu alhamdulillah ya Allah, anak saya sudah siap untuk dilepas, anak saya sudah siap untuk menghadapi dunianya sendiri. Ya walaupun secara agama kalau anak perempuan kan tetap tanggung jawab orang tua, khususnya bapaknya sampai dia menikah kan. Tapi kan ada nanti titik di mana dia harus keluar dari kempitan kita kan, keluar dari pelukan kita untuk mereka ya menghadapi dunia, karena memang kan tadi salah satu targetnya adalah menyiapkan dia untuk menghadapi dunia, karena orang tua kan nggak selalu ada, orang tua mungkin nanti akan meninggalkan duluan gitu. Ada nggak checklist spesifiknya? Mungkin aku koreksi sedikit ya, kata-kata homeschooling itu sebenarnya terlalu sempit. Mungkin kita sebenarnya membahasakannya itu lebih ke home education. Home education. Ya, betul kan. Homeschooling itu cuma bagian dari home education secara ini kenapa home education? Karena ya pendidikan keluarga gitu. Kalau bicara spesifik tadi ya menjadi seorang manusia yang mukalaf gitu, yang siap. Apa itu coba mukalaf? Elaborasi. Mukalaf itu kan ini berarti dia seseorang yang memang sudah tentunya akil balik tadi ya. Kalau balik sudah jelas dia secara fisik, misalkan perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah gitu, sedangkan akilnya juga harus siap gitu. Mukalaf berarti dia sudah diberikan beban tanggung jawab seorang yang dewasa, yang akil balik. Akal ya. Gitu. Checklistnya adalah itu tadi ya, dari home education itu apa sih sebenarnya yang beneran, kenapa kita getol ngotot di sini, agar apa yang kita berikan pendidikan itu kan terpersonalisasi, menghargai keunikan anak, dan satu lagi konteksnya tuh dapat gitu. Aku belum yakin ketika anak usia sebelum akil balik ini kita lepaskan gitu, aku belum yakin konteks ini itu bisa diserap secara maksimal gitu. Aku lebih yakin bahwa itu bisa diserap saat bertumbuh banyak bersama orang tuanya. Simpelnya berarti checklistnya adalah ketika kapan sih aku bilang anak ini siap nih dilepas, yaitu ya ketika dia siap lahir batin untuk bertanggung jawab atas kehidupan dia sendiri gitu. Makanya yang dipersiapkan adalah sebenarnya hidup itu kan tidak terduga ya. Maksudnya tadi kita bicara tentang tantangan yang simple, yang complicated dan kompleks. Sedangkan hal kompleks ini nggak ada tips and triknya gitu. Jadi hal paling mendasar dalam pendidikan anak adalah mempersiapkan mereka untuk menghadapi hal yang tak terduga. Itu sih esensi hidup itu. Karena bagaimanapun sebelajarnya apapun kita tentang hidup, pasti kita itu yang paling kesulitan adalah menghadapi hal yang tak terduga, dan pasti itu yang akan kita hadapi kan. Yaitu jadi siap menghadapi tantangan atau hal yang tak terduga, karena setiap zaman itu tantangannya berbeda, setiap kondisi, setiap bertemu orang itu berbeda gitu. Jadi yang dikuatkan ya tadi dari sisi adab, spiritual, mental, terus ilmu pengetahuan, sampai dia menuju akil balik. Karena memang itu harus dilakukan secara tahap demi tahap, seiring kita bertumbuh tadi, seiring kita bertemu dengan permasalahan, itu yang kita nilai gitu. Yang bisa menilai siapa? Ya orang yang bersamanya tumbuh besar saat dia menuju gitu. Kalau aku sih mungkin lebih praktikal ya. Kalau saya ya tetap nanti akan ada feedback loop kalau saya ya. Jadi misalnya sekarang kan kita kan lagi getol-getol pengen magang nih gitu anak-anak kan. Nah, nanti kalau dia sudah mulai akil balik, mungkin magangnya akan lebih diseriusin, mengambil tanggung jawab besar. Nanti tetap feedback loop dari teman kita yang tempat anak ini magang. Nanti gimana, perbaikan terus tanpa henti sampai titik di mana dia nanti ada momen yang mungkin berani untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan jarak yang lebih jauh. Itu tetap nanti akan ada feedback loopnya. Paling mudah ya kalau saya sendiri akan membuka ruang untuk dia, ayo dong, kamu kayak cerita gimana pekerjaannya di sana gitu, ada kesulitan apa gitu, ayo belajar bareng. Jadi proses pembelajaran dan tumbuh bareng itu nggak berhenti sampai dia tanda kutip keluar dari rumah. Itu terus ya alhamdulillahnya kita sudah punya ponsel ya, gak zaman dulu yang harus surat-suratan gitu kan. Jadi bisa terus memberikan feedback loop yang lebih cepat gitu. Mungkin pertanyaan terakhir ya, karena baterai juga mau habis. Aku tambahin dulu deh yang tadi. Oh, boleh. Baru nyaut sama pertanyaannya. Kalau masalah itu memang kita udah punya ya programnya tahap demi tahap. Misalkan masih usia 0 sampai 7 itu bagian apa, 7 sampai 10, dan memang usia 11 ke atas kan memang salah satunya programnya adalah magang. Tapi di sini magang awal itu kita karena menguji adab. Terus ada juga kayak backpacker
Backpackery maksudnya apa? Perjalanan menuju sebuah tempat tapi dalam konsep musafir. Bagaimana? Karena dalam perjalanan keterbatasan, nah itu kan diuji ya karakter anak, terus bagaimana daya juangnya. Nah itu memang ada, mungkin bisa kita bahas next pembahasan ya detailnya ya. Karena memang kita punya project-project dan kebanyakan memang project based learning untuk melihat seberapa siap anak-anak kita itu menuju kedewasaannya gitu. Ya, sip. Oke, pertanyaan pamungkas. Kalau boleh Bunda Vita mengirim pesan ke masa depan untuk anak-anak yang mungkin sudah besar dan suatu momen nanti anak-anak pengen mengenal dekat bundanya, yang mungkin nanti ya kita berdoa umur panjang ya, doa umur panjang. Kalau misalnya ada pesan yang ingin disampaikan yang nanti mungkin akan didengar atau dilihat oleh anak-anak di masa depan, apa? Ya belum disiapin, kenapa nanyanya sekarang? Justru sekarang, justru pertanyaan refleks itulah yang bener. Dear kids gitu. Apa ya? Halo anak-anakku tersayang, ini Bunda. Kalau nanti kamu besar melihat video ini, mungkin banyak hal yang Bunda lakukan saat ini kalian belum tahu secara utuh maksudnya apa gitu. Tapi yakinlah, seburuk-buruknya, setidak sempurnanya Bunda mendidik membersamai kalian, tidak ada sedikit pun dalam hati Bunda itu bermaksud buruk gitu. Semuanya adalah karena Bunda ingin mempersiapkan kalian benar-benar bisa hidup sebaik versi kalian gitu, bisa tumbuh menjadi versi terbaik kalian. Bahkan ketika kelak Bunda sudah nggak ada, tidak, yang Bunda harapkan kalian selalu dalam keselamatan dunia dan akhirat. Bunda selalu sayang kalian. Doa Bunda selalu nggak ada hentinya untuk kalian dimanapun kalian berada. Dan Bunda yakin bahkan sampai di titik ini Bunda sangat bersyukur dan merasa diberkahi ya mendapat anak-anak seperti kalian, karena kalian tuh luar biasa gitu. Terlepas mungkin kadang Bunda mengkritik, memarahi, tapi jauh di dalam lubuk hati Bunda, kalian tuh anak-anak yang sangat luar biasa tumbuh kembangnya, perilakunya, karena kalian adalah anak-anak yang selalu patuh, mau mendengar, mau mengerti, dan berusaha yang terbaik juga gitu untuk diri kalian sendiri dan juga untuk orang tua. Bunda sangat tahu kalian sangat sayang sama ayah dan Bunda, tapi yang ingin Bunda dan selalu ya kalian pasti ingat itu, Bunda nggak mau kalian berbuat sesuatu itu untuk Bunda, memperbaiki diri itu untuk Bunda, tapi kalian harus sadar dan tahu kalian melakukan itu adalah untuk diri kalian sendiri. I love you. Ayah sekarang Ayah ngikut Bunda aja. Nggak mau. Nggak sekarang. Baterainya sudah mau habis, kapan? Alhamdulillah sudah maghrib, sudah malam. Ya semoga podcast kali ini, siniar kali ini beneran bisa membantu ya, bisa sedikit membuat diri kami, keluarga kami menjadi lebih baik, dan teman-teman yang melihat video ini juga mendapatkan manfaatnya dan menjadi sedikit lebih baik, sedikit jadi bukit. Begitu saja, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini tempatnya.